Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah serba berpasangan. Langit bumi, siang malam, bulan bintang, kemudian lahir batin, johir dan batin. Ini berpasangan, Pak. Kita melihat sesuatu ini jangan melihat johir, jangan melihat yang nampak, jangan melihat yang nampak oleh mata kita. Kalau kita diyakini yang nampak ini kita lihat, dibenarkan di hati, maka ini adalah suatu kekeliruan yang nyata. Maka Bogor, bicara orang akan gagal. Bogor, kecuali obrolan Rasulullah. Itulah yang pasti yang datang dari Allah melalui nabinya. Karena manusia ini hadirin dikatakan dia dalam keadaan dulumat. Manusia ini dikatakan dalam keadaan jahil. Kamu jahil kalau tidak aku kasih hidayah. Dalam sesat yang nyata kata Allah. Maka jangan memakai pikiran logika kita hadirin. Jangan memakai pemikiran kita hadirin. Masya Allah. Apa andalan kita, pikir kita ini Masya Allah Pak. Jangan jadikan standaran, jangan. Kita mengikuti apa yang datang dari Allah melalui nabinya, itulah yang jadi kita harus jadi sandaran kita. Barang siapa melihat suatu perkara, melihat sesuatu itu yang dipandang sesuatu itu tidak dipandang Allah sesuatu itu, maka pandangan yang batil. Karena semua ini ada johir batin. Kalau kita sudah memahami bahwa hakikat alam semesta ini apa? Alam apa sih Pak alam? Alam itu alamat tanda Allah ingin menunjukkan dirinya di luar dirinya. Allah ingin melihat kewujudan dirinya di luar dirinya. Kalau kita ngaca Pak, ngaca kan? Siapa yang dikaca, siapa yang ngaca? Itulah yang dikaca, itulah itu kewujudan alam semesta Pak. Semua gerak dilakukan sama Allah. Yang ada dalam sifat-sifat Allah itu ma'ani, kodrat, irodat, ilmu, hayat, ya, kemudian sami, kemudian kalam, kemudian basor, kemudian sami, semua itu sifat-sifat Allah Pak yang ada pada diri manusia ini. Bukan punya manusia, bukan ada pada manusia, tapi Allah telah titipkan kepada insan itu. Melihat kita dengan basornya Allah, mendengar kita dengan saminya Allah, gerak kita dengan kodratnya Allah, keinginan kita dengan idolatnya Allah. Semua ini bagi kita inilah haula wala quwata. Jadi kalau orang sudah menyadari ini Pak, dia tidak akan lagi merasa lagi. Dia tidak akan kecewa apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak kecewa kepada perilaku orang lain kepada dirinya. Dia tidak akan menyesal kepada apa yang terjadi pada dirinya. Tidak Pak, karena dia sudah menyadari semua ini adalah daripada afalnya Allah. Semua terjadi atas kelakuan, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak ada lagi rasa mengapa begini, mengapa terjadi begini. Tidak ada, Pak. Maka Rasulullah Pak ketika ada seorang hamba Anas bin Malik, dia bekerja dengan Nabi sebagai dia pembantu. Dia sama Rasul ini dia bekerja. Maka tidak ada pun kata-kata kenapa terjadi ini, kenapa kamu begini, tidak ada. Jadi harus katakan aku kerja sama Rasul ini mengabdi
sebagai pembantu tidak ada kata-kata Nabi itu, kenapa kau pecahin piring, kenapa kau begini begitu nggak melakukan ini itu, tidak Pak. Karena terjadi itu kehendak Allah. Yang terjadi sudah kehendak Allah. Pecah piring kehendak Allah. Pleset kita sedikit kehendak Allah. Datang musibah kehendak Allah. Datang rahmat kehendak Allah. Jadi tidak ada lagi terjadi di luar daripada kekuatan kita. Kaya miskin kehendak Allah. Mulia ini kehendak Allah. Jadi Pak, nasib kita ini sementara di tangan Allah Pak. Hadirin, nasib kita di tangan Allah. Maka mintalah kita pada Allah Pak. Minta kepada Allah perlindungan dalam setiap keadaan. Dan selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan Pak. Kemanapun kita ini, mau langkah kemanapun kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita minta harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, itulah kita hari ini kena sama istri kita namanya. Kita hari kena sama PRT kita namanya. Kita hari kena sama Pak Camat. Tapi sayang kita nggak kena siapa itu Allah. Bagaimana hebatnya Allah. Bagaimana kemuliaan Allah. Nggak kena Pak. Maka dikatakan man arafa nasbahu faqad arafa rubahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rubahu. Jadi kalau ingin kenal, kenali dulu Pak, diri kita sendiri siapa. Yang gerakin kita siapa? Siapa? Jasa kita siapa gerak, kita bisa bergerak, ya, bisa berkeinginan, bisa siapa yang gerakin? Roh kita kan, roh kita. Inilah peranannya Pak, yang menggerakkan badan kita. Jasa digerakkan karena ada kekuatan daripada hati kita. Hati kita yang menggerakkan badan kita Pak. Kalau hati baik, maka badan, semua anggota badan digerakkan untuk kebaikan. Kalau hati buruk, semua anggota badan digunakan untuk perkara yang buruk. Hati juga ada menggerakkan Pak, roh kita. Jadi hati ini digerakkan sama roh. Roh kita ini menggerakkan daripada hati. Maka kalau hati baik Pak, maka si roh ini menyuruh kepada perkara yang baik. Kalau hati baik, maka si roh ini menyuruh kepada perkara yang baik. Nah, roh ini juga menggerakkan lagi Pak. Itu nurnya Allah. Itu nur Muhammad. Nah, Muhammad juga ada lagi gerakan Pak. Itu nur daripada yang ada alam semesta ini Pak. Ini nur semuanya. Langit, bumi, matahari, diri kita pun dari nur semua. Allah menjohirkan Pak dari dirinya dengan nur. Jadi kita itu siapa Pak kita sebenarnya? Jadi kita ini ibarat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bertakwil ya. Apa kita masih mengenal siapa keberadaan Allah ini? Walaupun Allah telah bertakwil ya, telah berganti dengan rupa yang lain. Jadi kalau orang paham ini semuanya siapa dalam balik itu, dia akan paham Pak. Siapa itu? Orang datang ke kita membuat suatu kenyamanan, siapa yang gerakin dia datang kepada kita. Dia paham ini Allah, maka dia tidak akan rasa kecewa kepada apa yang diperbuat oleh orang itu. Begitupun orang itu membuat kita tidak nyaman, bikin susah, kita tidak akan kecewa dengan perbuatan karena semua apa penyebab dia begitu, karena semua digerakkan sama Allah. Nah, ini Pak, jadi kita pandang batiniahnya. Jangan kita pandang johirnya Pak, jangan. Pandang siapa itu di balik itu semua. Sopo. Siapa di balik itu semua kita harus paham Pak. Sehingga kita tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa kecewa pun sebabnya yang kelakuan orang pada kita. Siapa itu kelakuannya, siapa dalangnya. Bapak kalau melihat dalang tuh jangan lihat dari luar dan dalam. Siapa yang gerakan itu golek tuh? Siapa? Dalang. Jangan lihat dari luar tapi dari dalam Pak. Oh, dalang ini perbuatan ini pelakunya ini begitu Pak. Siapa pelakunya ini? Alam semesta ini gerak Allah. Gerak kita gerakin sama Allah, diam kita diamin sama Allah. Ya, kemudian keinginan kita semua atas kehendak Allah. Kodrat irodat semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus paham ya diri.
ini kita pahami. Kalau orang sampai ke tauhid ini Pak, tauhid af'al nih, maka hidupnya nyaman Pak. Tidak ada rasa gulanda lagi. Tidak ada kecewa siapapun. Nyaman Pak. Kalau sudah sampai ke tauhid af'al Pak. Tidak ada rasa apapun kebencian Pak. Kebencian Pak mengundang organ kita rusak. Dan amal kita rusak juga Pak. Kebencian seseorang. Ini Pak. Kebencian seseorang ini Pak hindari, jangan. Kalau kita Bapak benci seorang, Bapak benci kepada siapa yang menggerakkan orang itu? Kesalahan kita. Dan kesalahan kita semua dari Allah. Ya, kenapa kita harus kecewa dengan orang yang bikin kita susah? Kenapa kita harus marah pada orang yang bikin marah kita? Siapa yang kita harus senang pada orang yang bikin senang kita, senang bikin senang juga Allah. Maknanya orang datang dengan membawa kesenangan pada kita sama aja. Orang datang membawa kita kesusahan sama saja. Itu baru Pak imannya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Baik buruk kan datang dari Allah. Takdir Pak, takdirnya. Apa nomor takdir itu? Yang nomor berapa itu takdir? Ya. Takdir baik buruk itu ada Allah kan. Kita harus yakin Pak. Hadirin. Tingkat iman yang tinggi Pak apa Pak? Menerima apa yang takdir dari Allah Pak. Ini tingkat iman yang tinggi Pak. Menerima atas ketentuan Allah yang diberikan pada kita Pak. Inilah iman yang tinggi Pak. Kalau kita bisa menerima apa yang terjadi pada Allah, kita terima. Ya Allah, Engkau Tuhan saya, Tuhanku. Engkau yang membalik hati manusia. Engkau yang menentukan manusia itu. Nah, kita itu Pak. Barang siapa yang tidak menerima ketentuan Allah, kecewa dengan ketentuan Allah, kata Allah, kau pergi dari kerajaanku. Pergi kau. Nah kalau ada yang suruh pergi Pak, kita melari kemana coba? Ke Amerika punya Allah. Ke Rusia punya Allah. Ke kubur punya Allah. Ke Amerika punya Allah. Ayo. Mau kemana Pak kalau kita diusir sama Allah? Kalau kita diusir sama Prabowo, kita bisa pergi ke Amerika, aman. Tapi kalau yang ngusir Allah Pak, mau lari kemana coba? Nah, ini Pak, jadi cukuplah Allah pelindung kita. Cukuplah Allah penjaga kita. Cukuplah Allah sebagai pelindung daripada diri kita Pak. Orang Pak kalau nggak dilindungi dari Allah Pak, dia pulang ke rumah dari kantor, tator isinya pergi Pak, minggat. Karena Allah nggak jaga Pak. Ya enggak? Setiap saat kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat Pak. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak tahu Pak. Jangan pun setahun lagi Pak. Hari ini terjadi 5 menit Pak. Nggak tahu apa yang terjadi. Siapa yang tahu Pak? Kejadian nggak akan Bapak alami 1 menit lagi akan depan. Nggak tahu. Makanya Pak, para sahabat tuh ketika langkah pertama dia digerakin, langkah kedua dia nggak tahu apa dia di langkah kaki dia kedua apa dicelaka atau enggak. Nah ini Pak. Itu keyakinan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu keyakinan yang sempurna pada begitu Pak. Semua datang dari Allah. Sehat, sakit, mulia, hina. Ya enggak? Nyaman atau tidak nyaman, semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak hadirin. Jadi inilah hadirin ini kita mudah kita Pak. Kalau ini kita salah mengartikan keyakinan Pak salah, bahaya Pak. Kalau kita gagal dalam bidang pertanian bisa diolah lagi kan? Kalau kita gagal dalam bidang bisnis bisa diolah lagi. Tapi gagal keyakinan kita pada Allah yang benar, maka gagal total Pak. Gagal total Pak. Maka keimanan harus perlu dipupuk Pak. Keyakinan pada Allah harus benar-benar diusahakan Pak. Jangan sampai iman kita ini tergores atau ternodai oleh sesuatu oknum-oknum yang bikin merusak iman kita Pak. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita ini bakteri-bakteri dunia kita masuk ke hati kita. Hati kita cukup Allah saja. Hati kita cukup ada hanya kebesaran Allah. Hati kita hanya ada keagungan Allah. Hati kita hanya ada keyakinan kepada Allah yang benar Pak. Dan nanti kita akhir ujung kita apa? Apakah nanti kita sukses dengan kita lafaz kita di akhir kita mengucapkan la ilaha illallah atau tidak bisa mengucapkan itu. Itulah akhir daripada perjalanan hidup kita. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.